Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penelitian eksperimen C ingin mempersembahkan prestasi hasil penelitian kami. Kami mengambil judul pengaruh expressive writing terhadap penurunan tingkat stres mahasiswa penerima beasiswa. Kelompok kami terdiri dari Nanda Ayu Amalia, Syafira Mirajami, Raisa Nurma Malika, Sawisa Alhania, serta Sandrina Iswaria Soleha. Baik, berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Yang pertama, latar belakang masalah. Stres merupakan permasalahan psikologis yang cukup tinggi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa tingkat stres penduduk Indonesia berada pada posisi yang cukup mengkhawatirkan di kawasan ASEAN. Kondisi ini berdampak bukan hanya pada kesehatan mental, seperti kecemasan dan kelelahan mental, namun juga berpengaruh pada kesehatan fisik seperti gangguan tidur, penurunan daya tahan tubuh. Pada mahasiswa, stres dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari tuntutan akademik, tekanan ekonomi, hingga kewajiban mempertahankan prestasi, terutama bagi mahasiswa penerima beasiswa. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang sederhana dan mudah diterapkan untuk membantu mengelola stres, salah satunya melalui expressive writing. Namun, penelitian sebelumnya masih jarang yang menyoroti mahasiswa penerima beasiswa sebagai subjek penelitian. Hal inilah yang menjadi celah penelitian atau research gap yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu yang pertama, apakah expressive writing efektif untuk menurunkan tingkat stres umum pada mahasiswa penerima beasiswa, dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol pada hasil pretest dan post-test. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian kami bertujuan untuk mengetahui efektivitas expressive writing dalam menurunkan tingkat stres umum pada mahasiswa penerima beasiswa dan mengetahui perbedaan hasil pretest dan post-test pada penerima kontrol pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Expressive writing merupakan intervensi tertulis yang dirancang untuk memfasilitasi pemrosesan kognitif dan emosional terhadap peristiwa stres dan penekanan pada kemampuan individu mengorganisasikan pengalaman ke dalam narasi yang disusun secara logis maupun teratur. Landasan teori yang pertama ada inhibition theory. Expressive writing membantu individu mengelola emosi traumatis dengan menyediakan media aman untuk menyalurkan pengalaman emosionalnya. Yang kedua, habituation theory menuangkan pengalaman stres melalui tulisan dapat menurunkan intensitas emosi negatif yang membantu individu menghadapi pengalaman sulit dengan lebih aman dan terkendali. Yang terakhir, ada narrative construction. Konstruksi naratif membantu individu dengan menyusun pengalaman stres ke dalam cerita yang jelas. Proses ini penting dalam integrasi memori, pengurangan ruminasi, dan peningkatan kontrol kognitif terhadap stres. Lalu yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian. Subjek penelitian yang kami gunakan yaitu mahasiswa S1 Universitas Islam Indonesia, penerima beasiswa yang berusia 18 hingga 25 tahun dan memiliki tingkat stres minimal kategori sedang. Lalu yang kedua ada desain penelitian. Yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain pretest, post-test control group design. Desain ini digunakan untuk membandingkan tingkat stres antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah pemberian intervensi. Lalu yang ketiga ada teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pemberian pretest dan posttest menggunakan skala DASS 42 versi Indonesia, serta manipulation check untuk memastikan intervensi yang diberikan berjalan sesuai dengan rancangan penelitian. Yang keempat ada prosedur intervensi. Pada kelompok eksperimen dilakukan dengan metode expressive writing selama 3 sesi, masing-masing berdurasi 15 menit. Sementara itu, kelompok kontrol diberikan tugas menulis netral dengan durasi dan frekuensi yang sama. Seluruh kegiatan intervensi dilakukan secara mandiri pada waktu yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir ada instrumen dan analisis data yang digunakan adalah skala DASS 42 versi Indonesia khususnya pada subskala stres. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney untuk manipulation check serta parity test dan independent test. Dan software yang digunakan yaitu JASP. Berikut adalah hasil penelitian kami. Berdasarkan hasil analisis penelitian, uji manipulation check menggunakan Mann-Whitney menunjukkan nilai dengan P sama dengan 0,055.
yang mengindikasikan perbedaan tidaklah signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya, uji Wilcoxon Sign Rank Test pada skor pretest dan post-test, tingkat stres menghasilkan nilai P sama dengan 0,701, sehingga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat stres sebelum dan sesudah intervensi. Meskipun secara deskriptif terlihat kecenderungan penurunan skor stres pada kelompok eksperimen setelah mengikuti eksperimen expressive writing, pola penurunan serupa juga ditemukan pada kelompok kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa intervensi expressive writing belum terbukti efektif secara statistik dalam menurunkan tingkat stres mahasiswa penerima beasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian itu ditolak karena tidak ditemukan perbedaan yang signifikan secara statistik. Artinya, perlakuan yang diberikan belum menunjukkan pengaruh yang bermakna terhadap variabel yang diteliti. Hasil ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah pemberian tugas pada waktu istirahat. Kondisi ini memungkinkan responden mengalami kelelahan sehingga kemampuan self-control-nya menurun. Hal ini sesuai dengan Strike Model of Self-Control yang menjelaskan bahwa pengendalian diri memiliki batas energi. Faktor kedua adalah penugasan yang dilakukan secara daring. Situasi ini dapat memunculkan efek social facilitation di mana di mana kehadiran orang lain secara tidak langsung mempengaruhi performa individu. Selain itu, berdasarkan self-determination theory, kurangnya interaksi langsung dapat menurunkan motivasi intrinsik responden. Faktor ketiga yaitu jumlah sampel yang terbatas. Sehingga kekuatan statistik penelitian menjadi rendah dan berpengaruh pada tidak ditemukannya perbedaan yang signifikan. Baiklah, mari kita beralih pada implikasi hasil penelitian atau dampak penelitian. Yang pertama, penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai efektivitas expressive writing terhadap stres mahasiswa, meskipun hasilnya belum signifikan. Yang kedua, dapat memberikan gambaran mengenai batasan-batasan tertentu, sehingga dapat menjadi referensi serta bahan evaluasi bagi penelitian selanjutnya dalam menentukan langkah atau variabel yang lebih efektif. Yang ketiga, intervensi journaling dapat kembali dilakukan partisipan meskipun penelitian telah usai. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan setelah intervensi diberikan. Cek manipulasi juga menunjukkan hasil tidak signifikan yang dapat diartikan bahwa intervensi yang diberikan tidak sepenuhnya memanipulasi peserta. Hasil yang tidak signifikan pada cek manipulasi dan perbedaan sebelum dan sesudah intervensi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemberian tugas di waktu istirahat, penugasan yang diberikan secara online, dan jumlah partisipan yang terbatas. Meskipun hasilnya tidak signifikan didapatkan pada penelitian ini, tidak menutup kemungkinan journaling dengan metode expressive writing dapat secara signifikan menurunkan tingkat stres individu pada penelitian yang akan mendatang. Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang cenderung menunjukkan penurunan stres dari individu yang diberikan intervensi expressive writing. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk meningkatkan jumlah dan cakupan partisipan agar hasil uji statistik lebih optimal. Selain itu, waktu pelaksanaan penugasan perlu dipertimbangkan dengan lebih baik, seperti menghindari waktu istirahat untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan kenyamanan serta fokus partisipan. Diharapkan, saran ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dan dapat berkontribusi pada pengembangan penelitian expressive writing di masa mendatang. Baiklah, mungkin itu cukup saja dari kami. Terima kasih sudah mau menonton serta mendengarkan presentasi hasil penelitian eksperimen kami. Apabila ada pertanyaan dan juga komentar, bisa dituliskan pada kolom komentar di bawah dan akan kami jawab. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.